Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ada yang saudara mungkin baru pertama kali hadir dari luar kota. Selamat datang ke Kota Malang, juga selamat berlibur. Saya tahunya pasti nanti kalau tanya, toiletnya di mana Pastor? Nah saya jawab di depan keluar kiri saudara ya. Haleluya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saudara boleh toleh kanan kiri saudara dan katakan, ojo turu lo yo, jangan tidur ya. Puji Tuhan. Baik. Malam hari saya tidak akan khotbah pengajaran, tapi saya mau khotbah hati ke hati dengan saudara ya. Karena tepat hari Kamis ini saudara, itu tepat di mana Tuhan Yesus, dia datang di Taman Getsemani saudara. Dan di Taman Getsemani dia berdoa kepada Bapa dan dia berkata, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Karena ada sesuatu yang besoknya hari Jumatnya, dia tahu bahwa dia akan disalib saudara. Dalam kemanusiaannya dia akan disalib. Jadi saya mau khotbah kepada saudara, jangan jual Yesus ya. Jangan jadi Yudas saudara. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah, boleh dibaca ialah, cukup cinta Yesus, jangan cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sekali lagi saudara mau cinta Yesus, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 saudara. Tetapi mereka yang ingin apa? Ingin kaya. Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan ke... Malam hari saya mau khotbah dengan saudara tentang seorang tokoh di Alkitab yang namanya Yudas Iskariot. Harus lengkap, Yudas Iskariot. Karena ada Yudas-Yudas yang lain. Salah satunya adalah Yudas saudara Yesus. Ya, tetapi secara khusus Yudas from Keriot. Dia orang Keriot. Yudas Iskariot. Matius 26 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16, saudara. Matius 26 ayat yang ke-14 sampai ke-16. Matius 26 ayat yang ke-14 sampai ke-16. Saudara tahu kisah ini ya? Di mana ya? Matius 26 ayat 14 sampai ke-16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama siapa saudara? Yudas Iskariot. Kepada imam-imam kepala. Ayat 15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia? Siapa dia saudara? Yesus. Mereka membayar berapa saudara? 30 keping perak saudara. Silakan saudara baca di Keluaran. 30 keping perak itu seharga budak yang tidak berharga, bahkan budak yang mau mati, bahkan budak yang mati saudara. Jadi ternyata Yesus hanya dihargai 30 keping perak saudara. Ayat 16, saudara bisa lihat. Dan mulai saat itu, ia yaitu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, Yudas 3,5 tahun dia bersama-sama dengan Yesus. Dia tinggal bersama Yesus. Dia tidur bersama dengan Yesus. Dia makan dan minum bersama Yesus. Bahkan dia mendengar firman. Tetapi sayang saudara, dia mengkhianati Yesus. Dan kalau saudara tahu, saudara, 30 keping perak pada masa itu kalau kita konversikan hari ini, berapa rupiah saudara? Hanya 250.000 rupiah saudara. Dan itu harga yang diberikan Yudas pada Yesus saudara. Saudara, mari kita belajar apa yang membuat Yudas menjual Yesus. Yohanes 12 ayat yang ke-6 saudara. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Ini cerita tentang Yudas. Melainkan karena Yudas adalah siapa saudara? Yudas sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara tahu siapa Yudas? Dia bendahara saudara. Dia bendahara pelayanan Yesus. Ternyata korupsi sudah terjadi sejak zaman dahulu. Itulah sifat manusia saudara. Maka malam hari saudara, saya rindu kita jangan cinta uang saudara. Saya tahu kita butuh uang, tapi jangan cinta uang.
1 Timotius 6 ayat yang ke-10 sudah berkata, kalau engkau cinta uang itu agar segala kejahatan. Maka gimana untuk cara melawan supaya kita tidak cinta uang? Punyalah rasa selalu mengucap syukur. Yang mau mengucap syukur katakan amin. Kalau kita punya mengucap syukur, maka segala sesuatunya terasa indah. Yang percaya katakan amin, saudara. Jangan pernah iri dengan orang lain. Jangan pernah saudara terus kejar hal duniawi. Boleh saudara punya karir, tapi selalu ingat supaya saudara senantiasa mengucap syukur. Apa yang membuat Yudas ingin menjual Yesus? Saya jawab yang pertama. Karena dia adalah seorang yang cinta uang. Kalau saudara cinta uang, maka saudara akan bisa jual Yesus. Tapi jangan cinta uang saudara. Ya, yang mau cinta Yesus katakan amin. Yang kedua saudara, kenapa Yudas ingin menjual Yesus? Ini yang saudara perhatikan. Karena dia punya hati yang busuk saudara. Dia punya hati yang busuk. Kalau saudara tahu, kalau saudara punya buah, ada 6 buah. Satu saja buah busuk, dia bisa membuat busuk 5 itu. Betul saudara? Saudara nanti coba cek aja, saudara punya tomat, taruh 6. Satu busuk, jangan dibuang yang 6, yang 1. Nanti 5 ikut busuk. Maka saudara, jangan punya hati yang busuk. Yudas punya hati yang busuk saudara. Makanya penting kita punya komunitas yang sehat. Jangan kita punya komunitas yang toksik. Mari kita lihat Matius 10 ayat yang keempat saudara. Ini bagaimana ketika Yesus ya memanggil 12 murid. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Karena Injil ditulis setelah kejadian Yesus, ya maka langsung ditulis oleh Matius bahwa Yudas yang mengkhianati Yesus. Saudara, cukup Yudas Iskariot cukup 1 ya. Jangan kita jadi Yudas Iskariot. Jangan kita ikuti Yudas Iskariot. Nah saudara, siapakah orang Zelot? Jadi Yudas ini punya hati yang busuk sehingga dia mencari orang-orang yang bisa diajak kerjasama untuk menghancurkan Yesus. Karena dia melihat bahwa dia berharap Yesus itu seperti pandangan dia. Ternyata Yesus gak seperti pandangan dia. Nah orang-orang Zelot ini saudara, ini yang diajak kerjasama sama Yudas ya. Orang-orang Zelot ini adalah orang Yahudi garis keras yang menginginkan pemberontakan kepada pemerintahan Romawi. Ketika mereka mendengar Yesus itu Mesias, mereka berharap bahwa Yesus bisa membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi. Ternyata enggak. Malah Mesias akan disiksa, diludahi, dicambuk, dipasang mahkota berduri dan disalib. Mereka berpikir bahwa, lah kok seperti ini? Akhirnya mereka semua kecewa. Bekerja sama dengan Yudas. Dan Yudas akhirnya menjual Yesus. Saudara, malam hari jangan jual Yesus ya. Amin. Sekali Yesus selamanya Yesus, amin. Ada orang bertanya kepada saya, Pastor, kalau pada saat itu, Pastor ada di situ. Misalnya ini kan pertanyaan andai. Lalu Yesus mau disalib. Apa yang akan Pastor lakukan? Saya jawab, saya akan seperti murid-murid Yesus, saya akan lari saudara. Betul, karena begitu mengerikan orang-orang pada saat itu. Bagaimana tentara Romawi, belum lagi yang orang-orang Yahudi yang garis keras dan lain sebagainya. Kalau saya milih lari. Nah sebab itu kita lihat sama-sama, Matius 26 ayat yang ke-47 sampai 56. Bahkan Petrus yang berkata, aku siap mati buat engkau apaan. Dia menyangkali Yesus 3 kali setelah itu dan ayam berkokok. Kita lihat, waktu Yesus masih berbicara, datanglah siapa? Yudas Iskariot. Salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Wah ini saudara, jadi zaman dulu udah ada pentung saudara ya. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Selanjutnya, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah Yesus. Tangkaplah Yesus. Terus 49. Dan segera majulah Yudas, salam Rabi. Lalu apa saudara? Ini terkenal dengan istilah ciuman Yudas saudara. Ciuman pengkhianatan ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman. Teman dalam bahasa aslinya itu kayak lur dulur. Kalau bahasa sehari lur gitu ya. Ini ternyata kamu datang saudara. Datang tujuannya itu untuk ini dah. Maka majulah. Mereka ini siapa? Para pasukan tentara.
dan memegang Yesus dan menangkap Yesus. Ayat 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kalau saudara baca di Yohanes dan Markus, ini adalah Petrus yang memotong telinganya siapa saudara? Ada yang tahu siapa saudara? Malkus. Dan ketika diputus telinganya ayat 52, maka Yesus berkatanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Bayangkan saudara, disinilah menunjukkan bahwa Yesus dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia bisa perintahkan malaikat untuk turun. Tapi dia memilih merendahkan dirinya. Saudara. Dia memilih untuk mau pikul salib dan bahkan disalib dengan kayu yang kasar. Ayat 54. Jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Ayat 56 yang terakhir saudara. Akan tetapi ini semua terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan. Mana Petrus yang katanya saya siap mati demi Yesus, mana saudara? Lari juga dia, from hero to zero. Tapi nanti kalau kita lihat baca di Kisah Para Rasul, from zero kembali menjadi hero. Saudara, dalam cerita ini saudara, ciuman Yudas bicara pengkhianatan. Ketika saudara diputus telinga Malkus oleh Petrus, Yesus nyambung kembali telinganya. Itu dilakukan oleh Yesus. Bicara mujizat. Bahkan di tengah seperti itu, mujizat tetap terjadi. Tetap kemuliaan Allah dinyatakan. Dan yang ketiga, terjadi pengkhianatan. Murid-murid kabur semua saudara. Mari kita lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala, karena dari situlah terpancar. Sama-sama baca sekali lagi. 3, 2, 1. Jagalah, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya rindu jemaat Tuhan, jangan diisi dengan yang buruk ya hati kita ya. Jangan cinta uang, jangan cinta mamun. Saudara boleh punya uang, saudara boleh punya banyak uang. Tapi saudara saya katakan jangan cinta uang. Karena banyak orang jatuh, karena mencari, karena mengejar kekayaan. Tapi siapa yang ikut Yesus, saya percaya berkat itu menyertai. Yang saya katakan amin. Berkat jasmani, berkat rohani itu ada saudara. Keluarga saudara, rukun damai sejahtera. Kesehatan, saudara dapat kesehatan. Baik kesehatan jasmani maupun mental. Hari ini juga banyak orang-orang yang sakit mentalnya. Tapi saya percaya Yesus bisa sembuhkan saudara. Saya katakan amin. Dan yang terakhir saudara, jangan ada kepahitan. Kepahitan menghindarkan saudara dari mujizat. Saya menemukan banyak orang sakit karena kepahitan saudara. Karena aku wis dihianati loh. Saudara, Yesus dihianati oleh muridnya yang bersama-sama dia 3,5 tahun. Apakah ada kepahitan? Tidak ada saudara. Malah dia di tengah-tengah itu, dia masih apa saudara? Masih bisa melakukan mujizatnya saudara. Padahal setelah itu apa saudara? Dia ditangkap, dia dipersekusi, dia digebuki, dia ditelanjangi, dia dimasukkan ke dalam penjara yang dimana dia tidak pakai sehelai baju pun, dingin pada saat itu. Dan besoknya di sidang, besok khotbah saya akan bicara tentang yang lain, bukan seperti malam hari ini, karena besok di mana Yesus disidang dan harusnya ada yang lain yang disidang, harusnya disalib yang lain. Siapa namanya saudara? Yesus Barabas. Tapi orang minta Barabas yang dibebaskan, Yesus yang tetap padahal tidak ditemukan satu kesalahan daripada Yesus saudara. Dan ketika Pontius Pilatus menjatuhkan sidangnya itu, apa yang dia lakukan? Dia cuci tangan saudara. Artinya dia lepas tangan karena dia tidak menemukan dosa pada Yesus. Tetapi Yesus lakukan itu semua. Dia bisa bela diri saudara. Dia bisa minta malaikat 12.000 datang untuk bela dia. Tapi dia tidak lakukan itu kenapa? Karena mengasihi setiap saudara dan saya. Dan kenapa dia mau disalib saudara? Ya karena kita, karena saya saudara. Siapa yang tahu? Siapa yang menyalibkan Yesus boleh angkat tangannya? Saya angkat tangan karena saya yang membuat dia salib. Karena saya saudara, karena dosa saya dia mau disalib saudara.
Maka doa saya buat saudara, jangan jadi Yudas saudara. Jangan jual Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus, amin. Sampai mati percaya Yesus, amin. Saya boleh undang worship leader, pemain musik boleh kembali. Saya khotbah gak lama saudara, biar saudara ada waktu untuk merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan. Di tengah malam dia kedinginan saudara, dia ada di penjara saat ini, dia lakukan itu, besok bersiap untuk dia akan dihakimi, untuk dia akan disidang, untuk dia akan dicambuk, untuk dia akan di mahkota berdiri, bahkan dia diludahi, dia udah hancur lebur semuanya, bahkan kulitnya terkoyak, dagingnya terkeluar dengan tidak baik. Tetapi ada satu firman berkata, oleh bilur-bilurnya sering dan saya yang sakit telah disembuhkan. Yang saya katakan amin. Dan saudara, saya tutup saudara. Saudara tahu kisah akhir Yudas bagaimana? Yudas akhirnya dia memilih untuk bunuh diri saudara. Dia mati dengan kepala yang terikat dengan tali dan perutnya hancur lebur saudara. Saya rindu saudara jangan ikuti Yudas Iskariot ya saudara ya. Sekali Yesus selama Yesus. Amin. Haleluya.